Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalimah dari kelas komunikasi penyiaran Islam. Saya pada video kali ini akan menjelaskan mengenai konsep reputasi dan krisis. Bab ini membahas pengenalan dan konsep dasar teoritis krisis dalam organisasi serta peran public relation dalam penanganannya. Lanjut, kita ke kompetensi pembelajaran. Yang pertama, kita akan mengetahui identitas, citra, reputasi, yakni dengan mampu menjelaskan konsep-konsep penting ini. Selanjutnya, definisi dan karakteristik krisis, yakni mampu mendefinisikan krisis dan karakteristiknya. Yang terakhir, faktor dan sumber krisis, dengan cara mampu mendeskripsikan faktor dan sumber krisisnya. Nah, yang pertama ini mengenai identitas perusahaan. Ya, nama baik sangat penting bagi organisasi. Perusahaan harus memiliki identitas agar mudah dikenali dan dipercayai oleh stakeholder internal, yakni karyawan, maupun eksternal, yaitu media, investor, dan pelanggan. Identitas korporat merangkum bagaimana perusahaan memandang dirinya sendiri melalui positioningnya dan bagaimana perusahaan ingin orang lain melihatnya melalui komunitas citra yang diproyeksikan atau diinginkan. Selanjutnya yakni citra perusahaan. Citra adalah totalitas keyakinan, gambaran, dan kesan seseorang terhadap suatu objek, termasuk perusahaan. Ini adalah persepsi masyarakat yang terbentuk dari identitas yang dibangun perusahaan. Citra tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui tahapan, yakni mengenai dari objek, mengetahui, memperhatikan, memahami, hingga terbentuklah citra yang memengaruhi perilaku. Manfaat dari citra baik ini yang pertama, keunggulan kompetitif, yakni menciptakan keunggulan di pasar, meningkatkan penjualan, kepercayaan mitra, pilihan pelamar, modal usaha, dukungan produk, hubungan karyawan, dan bertahan krisis. Selanjutnya yakni reputasi perusahaan. Dari identitas dan citra terbentuklah reputasi. Reputasi adalah atas perusahaan yang dinilai baik atau buruk secara global. Ini dimensi seperti kinerja tempat kerja, produk, kepemimpinan, laksana, dan inovasi. Reputasi dapat diukur menggunakan barometer seperti Reputation Institute. Pandangan publik diukur melalui keterlibatan. Selanjutnya, definisi dan karakteristik krisis. Krisis adalah peristiwa yang tak terduga yang mengancam organisasi, industri, atau stakeholder jika tidak ditangani dengan tepat. Krisis merupakan suatu peristiwa yang merupakan ancaman besar dan tidak dapat diprediksi, yang dapat berdampak negatif pada organisasi, industri, atau pemangku kepentingan jika ditangani dengan tidak tepat. Nah, karakteristik dari krisis sendiri yakni yang pertama, peristiwa yang spesifik, tidak diharapkan, terjadi kapan saja, menciptakan ketidakpastian informasi, menimbulkan kepanikan, dan berpotensi menjadi konflik. Selanjutnya yakni sumber dan jenis dari krisis. Krisis dapat berasal dari internal, yakni atau manusia, manajemen, teknologi, atau eksternal melalui peraturan pemerintah, bencana alam, atau malevolent. Jenis krisis ini meliputi, yang pertama adalah meliputi teknologi, yakni dengan kesalahan penggunaan teknologi. Selanjutnya itu konfrontasi, malevolence atau niat jahat dari pihak luar, manajemen yakni kegagalan tanggung jawab manajemen. Selanjutnya yakni bencana alam dan produk.
Perusahaan memerlukan identitas jelas untuk membangun citra dan reputasi positif. Meskipun demikian, krisis tidak dapat terhindarkan dan dapat menjadi titik balik. Krisis bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. Sebagai seorang public relation, penting untuk memahami pencegahan dan penanggulangan krisis. Kredibilitas PR juga diuji saat krisis ini terjadi dan menentukan apakah perusahaan akan menuju ke arah yang lebih baik atau malah menjadi lebih buruk. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.